Oke, di video kali ini gue pengen kasih tahu ke lu semua ya. Kalau lu pengen butuh banget yang layar bagus ya, layar gonjreng bukan kinclong ya, kayak ya enak lah gitu, warnanya pekat padat. Mungkin lu pilih kayak produk Redmi ini nggak salah juga sih. HP Redmi kayak Redmi Note 11, Redmi Note 12, mereka tuh ngasih warna yang oke sih. Ya better lah ketimbang lu beli HP-HP baru seharga 1 jutaan ini, mendingan beli second harga 1 jutaan dari Redmi ini ya kan, kayak Redmi Note 11 atau Redmi Note 12. Tapi kalau ngomongin Redmi antara 11 dan 12, entah kenapa banyak dari kalian yang nggak suka 12 ya kalau gue baca di kolom komentar. Coba dong tulis di kolom komen gara-gara apa sih lu tuh lebih suka Redmi Note 11 ketimbang Redmi Note 12 ya. Biar gue bikinin konten di next episode-nya. Tapi kalau mau layar enak, mendingan lu ambil Samsung aja deh dibandingkan Redmian atau HP-HP lain yang harganya kasta murah ya. Kalau bicara HP second harga 1 jutaan dan gue bilang Samsung, itu banyak banget pilihannya. Cuman di sini gue bakal bikin mengerucut aja ya. Gue bakal nyebutin satu model tipe ya, yaitu Samsung Galaxy A50 atau A50s ya. Tapi yang gue pegang ini adalah Samsung Galaxy A50. Nah, kalau kita bahas Samsung Galaxy series A50 ini adalah salah satu handphone dengan layar terenak ya menurut gue. Di kasta harga 1 jutaan. Ya even lu bisa lu bisa dapat handphone ini dengan harga yang sangat murah. Cuma layarnya tuh terlalu enak. Tapi ada tapinya. Bukan berarti gue bikin video ini berarti Samsung itu bagus semua layarnya. Enggak. Banyak juga seri-seri Samsung ya, itu ngeluarin layar yang jelek banget, ampas banget, sampah banget ya. Menurut gue amburadul lah kualitas kenyamanan layarnya gitu. Tapi tidak dengan Samsung Galaxy series A50 ini. Entah kenapa ya. Samsung A30, Samsung A50, A50s ya, itu layar tuh gonjreng-gonjreng boy. Lu setuju gak sih sama gue? Gue bicara layar ori ya. Kalau lu yang dapat HP layar KW, sorry aja, lu minggat deh dari video ini, gak cocok. Anjir, ngegas gue ngusir gitu. Nah tapi kalau kita lihat dari spesifikasi yang ada antara Samsung Galaxy A50 di compare dengan Xiaomi Redmi Note 11 ya, padahal bedanya tuh lumayan jauh loh kalau kita pakai ya. Ini gue lihat layarnya si Samsung Galaxy ini ada embel-embel Super AMOLED. Tapi Xiaomi ini ngejual nits yang tinggi, 1000 nits. Jadi tingkat kecerahan layarnya itu udah tidak bisa disandingkan, udah tidak bisa disamakan lagi dengan mantan-mantan flagship dari iPhone yang masih ada home button yang which is brightness-nya si Xiaomi lebih terang dong. Tapi in fact ya, di lapangannya, entah kenapa layar Samsung itu lebih gonjreng boy daripada produk Redmi. Gua nggak tahu. I'm not kidding gitu. Seriously. Layar yang ada di Samsung Galaxy A50 ya, series A50 itu kayak bening gitu lah. Alhasil itu buat dijepret-jepret enak, buat pakai kamera enak, buat kayak I know ini chipsetnya it's not really overkill anymore ya kan, but kalau dipakai buat daily pemakaian ringan atau buat kalian HP kedua, handphone ini tuh layarnya kayak seakan-akan tuh kayak berasa Android harga 4 juta boy. Cuman bedanya, kalau kita bandingkan antara Samsung Galaxy A50 ini, ya karena harganya 1 jutaan atau under 1 juta, kita compare dengan Android harga 3 juta, 4 juta, itu kayak nggak make sense gitu. Cuman dari sisi dari sisi tuningan warnanya, warnanya itu kayak menyerupai gitu. Sampai background putihnya, ya kan. Nah, perbedaan yang paling mencolok antara HP mahal, Android yang harga 3 juta, 4 juta dengan si Samsung A50 yang harga sejuta ini, itu perbedaan yang paling mencolok adalah 120Hz-nya ya kan. Terus di bagian nits-nya, kecerahan layarnya ya gitu-gitu aja. Tapi selebihnya kalau masalah kayak kualitas displaynya, itu menggambarkan kayak selayaknya HP 3 juta 4 juta. Ya coba lu nikmatin dulu deh. Lu nikmatin dulu tampilan dari Android harga 3 juta 4 juta ini, si Poco F5 ini. Coba lu nikmatin dulu, lu resapin dulu, lu ingat-ingat. Nah, kalau kita balik lagi ke Redmi, lu gak bakal dapat sensasi kayak gitu. Kenapa? Ya karena beda harga ya boy. Beda harga cuy. Mau gimana gitu. Harga si Redmi ini masih satu keluarga kan sama si Poco. Lu mau kayak gimana pun ini beda kasta ya. Kita back to displaynya. Nah, Redmi Note 12 dan Redmi Note 11 tuh kayak gini layarnya. Lu gak bakal bisa nemu ya layar gini tuh segonjreng Android harga 3 juta 4 juta. Tapi tidak terjadi di Samsung. Lu bisa lihat nih, gua head to headin dalam satu frame ya. Si Redmi Note 11 sebelah kiri, Samsung A50 series A50 sebelah kanan. Warnanya gonjreng banget kan. Ini kayak HP 3 juta 4 juta boy. Bedanya tuh di resolusi ya, refresh rate ya, dan nits-nya.
Kalau masalah warnanya, kepekatan warnanya itu mirip banget gitu. Berasa kayak gue pakai HP murah dari Samsung A50 ini berasa kayak pakai HP 3 juta 4 juta boy. Ini gue head to headin ya sama Redmi yang which is literally itu lebih mahal dari A50 ini. Redmi Note 11 yang di sebelah kiri itu lebih mahal daripada Samsung yang di sebelah kanan, tapi layarnya enakan Samsung gitu. So menurut gua ini jadi poin plus ya buat Samsung ya. Nggak semua. Gue di sini bukan jadi Samsung fanboy gitu ya. Karena layarnya enak, kamera yang terlihat ya bukan fresh ini, agak sedikit kuno gitu desainnya. Cuman karena layar tuh kayak berasa HP mahal, ketika gue make buat foto kamera itu gue jadi semangat gitu. Kayak seakan-akan tuh layarnya bening, kayak kameranya tuh bening totalitas gitu. Padahal enggak gitu juga gitu, karena disupport sama layar yang jernih banget. Jadi buat kamera, buat kayak rekam-rekam tuh enak pol. Ya that's ya itu rasa yang gue rasakan ketika gue pakai produk-produk Samsung. Kayak mantan flagship dari Samsung, lu nggak perlu raguin lagi lah. Lu nggak perlu raguin lagi kayak display yang dibuat sama Samsung. Apalagi dengan embel-embel, ada embel-embel Super AMOLED. Itu nyaman banget buat di mata. Dan menurut gue value for money-nya kalau buat kenyamanan produk Samsung menurut gue cukup diperhitungkan lah. Memang dari beberapa aspek ya Samsung itu ngasih agak sedikit pelit ya, kayak performa chipset ya kan, fitur kamera ya mungkin di harga yang sama lo pilih HP lain bisa dapat kamera ada 4 biji ya kan, tapi tidak di Samsung ya kan. Ya tapi gitulah, balik lagi lah, entah kenapa gue suka aja gitu dengan layar, dengan apa ya, cun warna yang ada di Samsung nih. Produk Samsung tuh kayak maknyus gitu. Kayak gimana gitu gue ngisaratinnya, tapi ya udahlah, itu yang terjadi lah di lapangannya. Jadi kesimpulan dari video ini, kalau lo sekiranya butuh HP yang pemakaiannya sangat-sangat ringan sekali, ya buat kenyamanannya dapat, dan lu belum mampu kayak beli mantan flagship contoh kayak Samsung Galaxy Note 20, kayak mungkin HP-HP yang baru dari Samsung yang harga 3 juta, 4 juta, 5 juta, ya lu pilih aja kayak Samsung Galaxy A50 ini, kayak series A50 ini. Menurut gua ini adalah salah satu the best choice ya buat dapetin sensasi layar kayak HP mahal. Ya memang lu juga harus sadar diri, dengan spek yang ada di Samsung series A50 itu bisa dipakai buat apa aja. Lu bisa googling sendiri. Tapi buat soal kenyamanan menurut gue this is one of the best you can get on the market right now menurut gue. Karena dengan apa yang ada di Samsung Galaxy ini A50 series A50 atau 50s ini nyaman banget. Memang layar nyaman ini ya tidak bisa dijadiin HP utama ya. Cuman kalau buat dijadiin HP kedua ini more than enough. Capacity baterai yang gede ya, di atas 4000, layar besar, senyaman ini menurut gua buat HP kedua ini udah lebih dari cukup sih.